Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Selamat pagi semuanya. Bisa. Gimana kabarnya Nak hari ini? Baik, Oke ya, alhamdulillah baik ya semuanya. Oke anak ya, kemarin kita Mister sudah kirim 2 hari 3 hari yang lalu materi ajar sama LKPD-nya ya. Apakah LKPD sama materi ajar yang sudah kalian pelajari dan diskusikan? Sudah, Mister. Sudah ya, udah diskusikan kelompok ya. Oke, kalau sudah diskusikan kelompok, tadi juga Mister udah share link untuk absen ya. Sudah diisi belum link absen kita hari ini? Sudah, Mister. Oke, kalau sudah diisi link absen kita hari ini, kita buka pembelajaran kita ini dengan doa ya. Silakan doa dipimpin oleh Sian, pimpin doa Sian. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, kalau udah nampak PPT di layar kalian, apa tulisannya tuh? SMPS Blok Hapus 2 Batam. Oke, kita lanjut ya. Slide selanjutnya, ini materi kita hari ini. Nampak nggak materinya? Bilangan operasi pencampuran pada bilangan bulat. Ya, itu materi kita hari ini ya. Nah, adapun KD sama indikatornya ini udah nampak KD sama indikatornya? Sudah nampak Nak? Silakan dibaca itu KD sama indikator kita pada hari ini. Terus ini tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran kita nampak sudah di layar? Tampak Udah ya. Tujuan pembelajaran kita ini ada 2 untuk hari ini. Nah, adapun peta konsep. Nah, peta konsep kita di sini. Peta konsep kita di bilangan, tepatnya di bilangan bulat, karena kita belajar di bilangan bulat di sini. Ya, di sini ada bilangan negatif, ada caca, ada 0 ya, sama asli. Oke. Di sini peta konsep kita belajar di sini hari ini. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini atau motivasinya untuk kedepannya dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya perkalian, penjumlahan, dan pengurangan itu sangat penting ya Nak ya, karena itu merupakan fondasi dalam pembelajaran kita atau kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Mister bilang seperti itu? Kalau kalian tidak bisa perkalian, pembagian, tambah, kurang, itu otomatis di pelajaran lain yang ada hitungannya kalian akan terkendala. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian belanja nih misalnya beli 6 buah atau 6 kilo jeruk. 1 kilonya 25.000. Kalau kalian nggak bisa kali-kali atau tambah, otomatis kalian nggak tahu harga 6 kilo itu berapa. Dan kalian ngasih uang 200.000 misalnya, kembaliannya berapa kalian juga nggak tahu. Ya Nak ya, jadi penting artinya pembelajaran kita hari ini adalah fondasi kalian untuk belajar dan dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Masih ingat nggak materi ini? Ini ada persepsinya. Masih ingat? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Materi yang sebelumnya. Oke. Baca soal dulu. Ya, silakan dibaca soalnya. Nanti solusinya gimana? Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai -2, dan tidak dijawab -1.
Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah, yang pertama-tama kita harus cari jawaban yang tidak dijawab oleh Rini. 40 dikurang dalam kurung 31 ditambah 6 sama dengan 3. Jawaban benar 31 dikali 4 sama dengan 124. Jawaban salah 6 dikali min 2 sama dengan min 12. Jawaban tidak dijawab 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Ya. Jadi semuanya dijumlahkan. 124 ditambah min 12 sama dengan 112. 112 ditambah min 3 sama dengan 109. Jadi poin Rini adalah 109 poin. Oke, yang lain gimana? Ada pendapat lain nggak? Itu menurut C. Given. Ini masih kita mengulang pelajaran minggu lalu ya. Halo? Ya, Mister. Sama semua? Ya, jawaban kami Sarah. Oke, sama ya. Artinya berarti dalam soal ini skor benar dikali dengan jumlah soal yang benar. Ya. Ditambah skor salah dikali jumlah soal yang salah. Skor tidak dijawab dikali skor jumlah soal yang tidak dijawab. Nah, di soal ini kan Rini menjawab benar, ada soal yang tidak benar sama salah. Yang tidak dijawab nggak ada, nggak diketahui. Berarti kita cari dulu. Berarti 40 jumlah seluruh soal dikurang soal benar sama soal salah ya. Berarti jawabannya benar ya. 109 skor yang diperoleh Rini ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Any question? Tidak ada, sih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, kita lanjut materi kita hari ini. Nih, ada nampak nggak di layar kalian? Ini ada masalah pertama. Gambar apa itu? Gambar jeruk, Mister. Ada gambar jeruk ya. Ada yang dalam kotak, ada yang dalam keranjang. Oke. Seandainya ini ada permasalahan tentang ibu ada permasalahan tentang jeruk ini. Nih, permasalahannya silakan dibaca. Oke, siapa yang bisa memberikan solusi dari masalah yang ditampilkan itu? Saya, Mister. Oke, silakan, Jetro. Keranjang 1 dan keranjang 2. Ibu membeli 2 buah keranjang jeruk dengan harga yang sama per kilogramnya. Masing-masing keranjang berisi 25 kg dan 40 kg dengan harga seluruhnya 910.000. Ternyata ada 6 kg jeruk yang busuk. Berapa kerugian yang dialami ibu? Ayo, gimana solusinya, Jetro? Keranjang 1 dan keranjang 2 itu harganya seluruhnya 910.000. Jadi 40 ditambah 25 kg. Keranjang 1 ditambah keranjang 2 sama dengan 65 kg. 910.000 dibagi 65 sama dengan 14.000 per kilogram. Jadi ruginya itu 6 dikali 14. 14.000 sama dengan 84.000. Oke, ada jawaban lain? Ada pendapat lain? Oke, ada pendapat lain, Nak? Tidak ada, Sir. Nggak ada, sama semua? Oke, jangan diam-diam ya, kalau nggak tahu ditanya. Oke, yang soal si Jetro tadi itu kan, ibu ada berapa keranjang jeruk dibelinya? Total jeruk, ada berapa keranjang? Totalnya? Berapa? 25 ditambah berapa? 40 kilo. Iya, 40 kg. Berarti totalnya 65 kilo. Nah, yang 14.000 itu harga apa, Jetro tadi? Per kilogram. Oh, harga jeruk per kilo. Berarti Jetro mencari harga jeruk itu per 1 kilo berapa ya? Caranya gimana tadi, Jetro? 910.000 dibagi 65. 910.000 dibagi jumlah
jeruk yang ibu beli 65. Berarti 1 kilonya dapat berapa harganya? Ibu beli jeruk itu. Dapat berapa Jetro? 14.000. Iya, 14.000 ya. Ini yang Jetro jawab tadi anak ya. Nah, yang ditanya tadi apa? Kerugian ibu ya Jetro ya? Iya. Oh, kerugian ibu. Kerugian ibu berarti jeruknya ini ada yang busuk ya? Ada berapa kilo yang busuk? 6. Berarti 6 dikali 1 kilonya berapa? 14.000. 14.000. Berarti totalnya berapa ibu mengalami kerugian? 84.000. Iya, ada 84.000 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk masalah yang pertama ini, Nak? Tidak ada. Tidak, Sir. Yakin? Aman? Aman, Sir. Oke, bisa kita lanjut ya? Saya bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Nih, Mister ada masalah yang kedua. Itu gambar apa itu? Nampak Gambar di layar? Gambar kamar mandi sama Ya. lem. Bak mandi. Kenapa dia dilem? Karena bocor. Iya, di bawahnya karena bocor ya. Makanya dia dilem supaya airnya nggak habis. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini, siapa yang mau menyelesaikannya? Yang bisa menyelesaikan? Nih, permasalahannya. Siapa yang mau bisa? Saya, Sir. Oke, siapa ini? Iren. Oh, Iren. Ayo, Ren. Lanjut, Ren. Oke, bentar ya. Sebuah bak Nah, ayo, Ren. Sebuah bak mandi terisi air penuh dengan kapasitas 150 liter. Bak mandi tersebut bocor dengan kecepatan 2 liter setiap 3 menit. Setelah mengalami kebocoran selama 3 jam, berapa banyak air dalam bak mandi yang tersisa? Penyelesaiannya, volume air dalam bak mandi itu kan 150 liter. Terus bak tersebut bocor dengan kecepatan 2 liter per 3 menit. Banyak air yang keluar selama 3 jam berapa? Itu pertanyaannya. Jadi penyelesaiannya 3 jam dibagi 3 menit dikali 2 liter. Hasilnya 3 jam itu diubah ke menit. Jadi sama dengan 180 menit dibagi 3 menit dikali 2 liter. Hasilnya 60 kali 2 sama dengan 120 liter. Sisa air dalam bak mandi tersebut 150 dikurang 120 sama dengan 30 liter. Oke, ada pendapat lain nggak? Jawaban Iren 30 liter. Oke, ada pendapat lain? Halo, anybody home? Nggak ada. Are you sure? Iya. Yes, oke. Kita bahas sama-sama ya. Itu pendapat Iren. Kita coba. Berarti kalian benar-benar udah kalian pelajari ya, sama semua ya. Rajin-rajin. Oke ya. Nah, kita bahas dulu. Bapak ganti background dulu. Nggak enak background coklat semua. Kita ganti background dulu ya. Sabar. Oke. Berarti solusinya itu tadi yang pertama apa Iren? Oke, solusinya volume air ya, Iren? Iren. 150 liter. Volume airnya yang diketahui ya. Oke, volume airnya. Volume air 150 liter. Terus air yang bocor? Bak bocor dengan kecepatan 2 liter per 3 menit. Berarti air yang bocor berarti bak bocor berarti airnya keluar ya. Air yang keluar berarti selama berapa jam itu? Selama 6 jam ya, Iren ya? Berapa jam? 3 jam. Oh, gimana caranya Ren tadi? Untuk mencari banyak yang keluar? 3 jam. Ya. 3 jam dibagi 3 menit. 3 jam bagi 3 menit dikali ya. 2 liter. Dikali 2 liter. Oke. Terus 3 jam itu diubah ke menit, hasilnya 180 menit. Ya, kenapa diubah ke menit? Karena pembaginya menit. Kita samakan satuannya ya, Nak ya. Kalau nggak disamakan satuannya, nggak bisa. 3 jam bagi 3 menit, jadi berapa dia? Bisa jadi 1 menit.
Nggak mungkin jam jadi menit kan? Ibaratnya Jordan sama Iren. Mau jadi satu Iren. Jordan mau jadi Iren? Tidak, Sir. Nah, nggak mau kan? Berarti harus kita samakan dulu satuannya. Berarti kalau 3 jam dijadikan menit berapa? 1 jam berapa menit? 60 menit 1 jam. Berarti kalau 3 jam? 180 menit. Iya, 180 menit dibagi 3 menit ya. Oke. Bentar ya. Nggak muat ini. Dibagi 3 menit ya. Berarti dikali 2. Nah. Kira-kira berapa? 180 dibagi 3. 60, Sir. 60. Berarti 60 dikali 2 liter. Berarti total air yang keluar ada berapa liter? 120 liter. Iya, total air yang keluar 120 liter. Yang ditanya apa nak tadi nak? Sisa air ya? Sisa air, Sir. Sisa air. Berarti kalau sisa air diapakan dia? Dikurang. Iya, dikurang apanya yang dikurang? Yang tadi di bak mandi Oh, yang volumenya ya. volume itu 150 liter itu. 150 liter dikurang 120 liter. oh ya 120 liter. Berarti sisanya ada berapa air lagi di sana? 30 liter. Ya, 30 liter. Oke, anak ya. Ini yang dipresentasikan oleh teman kalian. Benar nggak? Sir. Benar ya? Oke. Any question untuk masalah yang kedua ini? Any question? No. No. Are you sure? No, Sir. Ya. Oke, kalau no, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, udah nampak belum? Udah nampak? Dasar. Nampak. Oke, kalau udah nampak, tulisan apa yang nampak di situ? Yuk cari info hasil dari. Yuk cari info. Yuk cari info. Ada berapa soal situ yang mau harus kita cari info? Ada berapa yang harus kita cari info? 3. Ada 3. Oke, yang pertama, siapa yang sudah dapat infonya? Saya, Sir. Oke, siapa ini? Saya Kirina, Sir. Oh, yuk lanjut Kirena. Gimana Kirena? Yang pertama ini Kirena, infonya, caranya. Yang pertama caranya 17 ditambah 17. dikali 4 dibagi 6. Iya, Dibagi caranya terus. jawabannya ialah 19 ditambah pertama-tama kita kalikan negatif 12-nya dengan 4. Hasilnya negatif 48. Negatif 48. Terus dibagi. Jika negatif 48 dibagi 6. Ya, Hasilnya terus. 8. Bentar. Tadi dibagi dulu ya, bentar ya. Berarti yang 19 nggak diapakan ya Kirana ya. Berapa hasilnya? Negatif 48 dibagi negatif 6. 8, Sir. Terus berapa lagi hasilnya? Lalu kita tambahkan 19 dengan 8. Hasilnya 20. Oke, hasilnya 27. Itu menurut teman kalian Kirena. Menurut kalian gimana? Samakah jawabannya atau ada yang berbeda? Sama. Sama ya, Evelyn sama ya. Oke, sama semua ya. Neza juga sama. Oke, kalau sama, yuk cari info yang kedua. Siapa yang bisa? Saya, Sir. Oke, ayo Jordan. Pertama kita selesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. 360 dikurang 40 sama dengan 320. Berarti yang negatif 20 tetap ya. Jadi sama dengan 300 berapa? 20. 20. Terus 20, Sir. Dibagi Bagi min 10. ya, terus kayak mana lagi? 10 dibagi min 10 sama dengan min 32. Oh, dibagi dulu ya.
Jadi min 32 ya. Min 32 terus Ya, Sir. Lalu min 20 ditambah min 32 sama dengan min 52. negatif 52. Oke. Ada yang sama? Ada yang beda pendapatnya? Halo, itu jawaban Jordan. Ada yang pendapat beda? Nggak ada, Mister. Mirip semua. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Yang mau presentasi? Saya, Sir. Oke, Nova, ayo, Sir. ayo Nova. Pertama, kita menyelesaikan dulu soal perkalian dan pembagian. Berarti 63-nya tetap ya? Iya, Sir. Oke, ayo. 56 dikali 40 hasilnya 2240. 2240. Terus? 240. Iya. Terus? Dikurang hasil dari 384 dibagi 12 hasilnya 32. 32. Dikurang 32. Terus? Kita kurangkan semua hasilnya 2271. Berarti ditambah dikurangkan ya, hasil akhirnya 2271. 271. Oke, gimana jawaban Nova? Benar atau salah? Nah, Lo gimana? Benar ya? Oke, berarti kalau benar sama semua jawabannya ini ya. Ya, sih. Oke, kalau sama semua. Nah, dari yuk cari info ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang operasi campuran pada bilangan bulat? ya, Sir. Ya, ayo Jordan. Jadi untuk menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat, pertama kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang berada dalam tanda kurung. Menyelesaikan bilangan yang ada dalam tanda kurung. Setelah itu, kita menyelesaikan perkalian atau pembagian jika sama kuat terlebih dahulu. Setelah itu, kita menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan jika sama kuat. Dari sisi kiri terlebih dahulu. Oke, itu Jordan. Ada yang bisa menyimpulkan yang lain? Itu pendapat Jordan. Oke, sama ya? Oke ya. Oke, artinya kalau ada operasi campuran, kalau dia ada kali sama bagi, itu kan sama kuat. Kata temannya tadi, berarti boleh kita kalikan dulu atau bagikan dulu. Boleh dari sebelah kiri dulu. Nah, sama halnya kalau ada tambah sama kurang, berarti bisa kita selesaikan tambah dulu atau kurang dulu. Boleh, karena mereka sama kuat ya. Tapi kalau ada dia dalam tanda kurung, ada tambah, ada bagi, ada tanda kurung, berarti yang kita selesaikan yang di dalam tanda kurung dulu, karena yang di dalam tanda kurung dulu yang kuat ya dibanding tambah sama bagi. Nah, gimana kalau ada tambah, ada kali, ada kurang, ada bagi? Berarti yang harus kita selesaikan dulu, ya yang kita selesaikan dulu, ya kali sama bagi yang dijawab Nova tadi. Setelah kali sama bagi kita selesaikan, baru kita tambahkan dan kita kurangkan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk LKPD? Tidak, Nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke LKPD ya. Bentar ya. Mister buka dulu LKPD-nya. Bentar, Mister buka LKPD-nya. Mister stop dulu ini. Oke, gambar apa itu? Pemasaran yang pertama. Gambar telur. Gambar telur. Oke. Siapa yang bisa bantu menyelesaikan itu? Sensor. Oke, ayo. Siapa ini? Radit, Sir. Radit, ayo Dit. Ara membeli telur sebanyak 12 kilo. Masing-masing setiap 1 kilo telur terdiri dari 15 butir. Ketika perjalanan pulang, telur Ara pecah sebanyak 5 butir. Jika Ara ingin membagikan telur yang tidak pecah ke tetangganya, di mana masing-masing tetangganya menerima 25 butir telur,
berapa banyak tetangga yang menerima telur dari ARA. Oke, lanjut. Ketahui, telur yang dibeli ARA sama dengan 12 kilo. 1 kilo terdiri dari 15 butir. Banyak telur pecah sama dengan 5 butir. Banyak telur yang dibagikan ke setiap tetangga 25 butir. Ditanya, banyak tetangga yang menerima telur adalah penyelesaiannya pertama, telur yang dibeli ARA dikali per kilo dari telur tersebut. Jadi 12 dikali 15 sama dengan 180. Ya. Habis itu 180 itu kan total telurnya, dikurang telur yang pecah sama dengan 180 dikurang 5 sama dengan 175. Jadi 175 dibagi, banyak telur yang dibagi ke setiap tetangga. Jadi 175 dibagi 25 sama dengan 7. Oke, ada yang beda nggak jawabannya? Yang dijawab dengan Radin? Halo? Sama semuanya. Oke ya, kita lanjut ya ke permasalahan yang kedua. Untuk nomor 2 gambar apa yang nampak di layar kalian? Itu gambar freezer. 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 Itu ada permasalahan. Siapa yang bisa menyelesaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Nova. Oke, lanjut Nova. Saya baca dulu soalnya. Suhu di dalam freezer kulkas adalah minus 10 derajat Celcius. Ketika pemadaman listrik, suhu udara dalam freezer mulai naik 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Jika terjadi pemadaman listrik selama 6 jam, suhu udara di dalam freezer menjadi penyelesaiannya. Pertama kita mencari diketahuinya dulu. Suhu udara dalam freezer kulkas mula-mula minus 10 derajat Celcius. Ketika pemadaman listrik, suhu naik 3 derajat Celcius setiap 2 jam. Ditanya, suhu udara di dalam freezer menjadi, jawabnya penyelesaiannya minus 10 derajat Celcius ditambah dalam kurung 6 bagi 2 dikali 3 derajat Celcius. Minus 10 tambah 3 kali 3. Minus 10 derajat Celcius ditambah 9 derajat Celcius, hasilnya min 1 derajat Celcius. Jadi, suhu udara freezer setelah pemadaman listrik selama 6 jam adalah minus 1 derajat. Oke, itu hasil diskusi kelompoknya Sinova, minus 1 derajat setelah 6 jam. Punya pendapat lain kelompoknya? Aduh, kelompok lain punya pendapat lain? Ada pendapat beda kelompok lain? Ayo. Halo? Apa di permasalahan yang kedua ini ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi kita hari ini? Tidak ada, Mister. Kita mengerti semua. Oke, udah paham semua? Kalau sudah paham semua, nah, Mister mau melihat kemampuan kalian selama pelajaran penguasaan materinya sudah sampai di mana. Jadi, Mister akan mengambil nilai harian tes ya. Mister tampilkan dulu ya slide-nya, bentar ya. Silakan kalian kerjakan. Nih ya, ini ada tes harian kita, tertulis. Nah, ada 2 soal di situ. Udah nampak belum? Belum ya? Oke. Sabar. Udah nampak? Oke, sudah nampak ya? Nah, di sini ada tes tertulis, ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan di buku. Nanti hasilnya kalian foto dan kirimkan ke WA Mister ya. Waktunya Mister kasih 15 menit. Silakan dikerjakan. Sudah siap? Kirim ke WA Mister ya. Oke, anaknya, waktunya sudah habis. Yang sudah ngumpul udah lumayan, hampir semuanya sudah kumpul. Nanti yang belum silakan nanti kalian kumpul ya, kita tutup dulu kemudian kita hari ini.
Nah, sebelum kita tutup, silakan kalian rangkum semua pelajaran yang kita pelajari hari ini, mulai dari presentasi sampai LKPD. Ayo, intinya kita belajar hari ini tentang apa? Siapa yang bisa merangkum semuanya? Apa? Jadi kita mempelajari hari ini tentang operasi bilangan bulat. Ya, kita juga mempelajari bagaimana kita harus menyelesaikan soal yang ada dalam kurung atau perkalian dan pembagian. Dan juga tadi ada juga latihan-latihan. Oke, itu yang disebutkan apa? Berarti intinya untuk operasi hitung campuran bilang bulat ini kesimpulannya seperti ini. Intinya ya yang diungkapkan oleh teman kalian tadi. Kalau ada tanda kurung, berarti kita selesaikan yang tanda kurung dulu karena tingkatannya lebih tinggi. Terus kalau ada kali sama bagi, berarti kita selesaikan kali sama bagi karena kali sama bagi itu sama kuat, bisa diselesaikan dari yang depan dulu atau yang kiri dulu. Begitu juga tambah sama kurang, kalian selesaikan dulu sebelah kiri atau tambah dulu atau kurang dulu ya karena dia sama kuat. Oke. Itu inti dari pelajaran kita hari ini. Sekarang sebelum Mister tutup pelajaran kita hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi pecahan dan kita tutup dengan doa. Silakan doa dipimpin. Saya, Ya, lanjut Jordan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran matematika kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Mister ucapkan selamat pagi dan selamat